Pemilik hak ulayat dari Kampung Sisir Distrik Kokas Kabupaten Fakfak, Papua Barat, melakukan pemalangan kantor Distrik Kokas dan berencana akan melakukan pemblokiran jaringan Telkomsel di area tersebut. Menurut pantauan Tribun Papuabarat.com pada Sabtu malam 11 Januari 2025, pintu masuk kantor Distrik Kokas telah dipalang menggunakan kayu dan juga papan. Pemilik ulayat juga memasang pamflet berisikan tuntutan yang diharapkan bisa didengar oleh pemerintah daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Papua Barat, Aldi Bimantara. Baik rekan Aldi, silakan untuk laporan selengkapnya. Iya, baik rekan Arin dan juga Tribuners di mana saja Anda berada. Arin dan juga Tribuners dapat kami laporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat bahwa pasca pengumuman hasil CPNS Formasi 2024 dan juga P3K Formasi 2024 tingkat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, ini dilaporkan para pemilik hak ulayat dari Kampung Sisir di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat mengambil sikap untuk melakukan pemalangan kantor Distrik Kokas yang merupakan pusat pemerintahan dari wilayah Distrik Kokas di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Dalam kesempatan tertulisnya, Arin dan juga Tribuners yang kami kutip, pemilik hak ulayat menyampaikan keberatan terkait dengan hasil CPNS dan juga P3K di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat yang telah diumumkan. Arin dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula bahwa dari pamflet yang dipasang pada lokasi pemalangan yakni di kantor distrik Kokas di Kabupaten Fakfak tertulis bahwa tujuan dilakukan pemalangan yakni terkait dengan rekrutmen P3K dan CPNS Formasi 2024 dan ini tentunya ada 3 nama yang diminta oleh para pemilik hak ulayat untuk kemudian diberikan perhatian dari pemerintah setempat. Arin dan juga pemirsa dalam kesempatan tersebut salah satu pemilik hak ulayat di mana kantor distrik Kokas berada yakni Moh Tamrin Suwairi dalam penyampaian tertulisnya ia mengatakan pihaknya meminta kepada pemerintah agar sesegera mungkin berkoordinasi dengan pihaknya selaku pemilik hak ulayat untuk mengatasi masalah tersebut. Dikatakannya tentu pihaknya sebagai pemilik hak ulayat merasa berhak untuk melakukan pemalangan kantor distrik Kokas karena kantor distrik Kokas yang diketahui sebagaimana mestinya dan juga perumahan dinas pegawai distrik Kokas ini berada pada wilayah ataupun wilayah hak ulayat dari pihaknya begitu. Arin dan juga Tribuners ditegaskan pihaknya apabila tidak ada itikat baik dari pemerintah daerah untuk bernegosiasi dengan seluruh pemilik hak ulayat maka kayu palang yang saat ini masih terpasang di kantor distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat tidak akan dilepas begitu saja. Arin dan juga pemirsa, pemalangan ini juga dikatakannya akan berlanjut ke perumahan dinas kantor distrik Kokas yang tentunya ditempati oleh para pegawai begitu dan pihaknya juga dalam waktu dekat akan berencana memblokade fasilitas akses jaringan internet ataupun jaringan Telkomsel yang ada di wilayah distrik Kokas Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat apabila permintaan mereka ataupun aksi mereka ini tidak didengar ataupun direspon cepat oleh pemerintah daerah setempat. Hingga berita ini diturunkan Arin dan juga pemirsa memang kami masih berupaya untuk melakukan komunikasi ataupun wawancara sebagai bentuk respon dari pemerintah daerah terkait dengan aksi pemalangan di fasilitas pemerintah yakni di kantor distrik Kokas di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Namun Arin dan juga Tribuners yang dapat kami informasikan dari Fakfak Papua Barat bahwasannya terdapat 4 pemilik hak ulayat yang mengambil sikap melakukan pemalangan kantor distrik Kokas yakni ini Aji Sweri, Haji Haruna Sweri, Muhammad Tamrin Sweri dan Jubair Sweri. Arin dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula untuk diketahui bahwasannya akhir-akhir ini memang Kabupaten Fakfak di Provinsi Papua Barat marak sekali terjadi. Maksud kami mulai dari pemalangan jalan menuju Bandar Udara Siboru Fakfak, pemalangan sejumlah fasilitas pemerintahan dan juga fasilitas kesehatan, buntut dari pengumuman ataupun tahapan seleksi CPNS dan juga P3K Formasi 2024. Kita berharap bersama tentunya hasil dari
CPNS 2024 dan P3K 2024 ini tentunya dapat dikomunikasikan lagi secara baik oleh pemerintah daerah kepada masyarakat tentunya agar semuanya semakin paham bagaimana tahapan dan juga mekanisme penseleksian yang terjadi di dalamnya sehingga tidak menimbulkan aksi pemalangan seperti ini tentunya. Arin, demikian laporan singkat jurnalis tribunpapuabarat.com Aldi Bimantara langsung dari Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kembali ke Arin di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.